Baru diumumkan FIFA, tiba-tiba dua petinggi dunia sepak bola langsung garuk-garuk kepala. Ada apa dengan Indonesia sampai Alexander Ceferin dan Alejandro Dominguez ikut terpana? Gelombang besar kabar dari markas FIFA kembali mengguncang dunia sepak bola internasional. Kali ini menyangkut Indonesia dan sebuah keputusan yang mengubah peta sepak bola Asia Tenggara. Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi mengumumkan penyelenggaraan turnamen regional baru yang akan mempertemukan 11 negara Asia Tenggara dalam kompetisi berskala global. Pengumuman itu seharusnya menjadi kabar biasa, namun apa yang terjadi justru di luar dugaan siapapun. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul dari berbagai media internasional yang penasaran bagaimana Indonesia mendapatkan dampak sebesar ini dari sebuah acara yang bahkan belum dimulai. Di balik layar, terjadi satu cerita besar yang membuat para petinggi FIFA sampai tercengang. Dua anggota Dewan FIFA, Alexander Ceferin dan Alejandro Dominguez, muncul dengan pernyataan yang penuh nada heran. Mereka tak menyangka minat luar biasa datang dari 5 negara raksasa yang tiba-tiba ngotot ingin ikut FIFA Series 2026. Negara-negara raksasa itu siap tampil hanya jika ada satu syarat terpenuhi. Pertandingan mereka harus digelar di Indonesia. Tidak di negara lain, tidak di tuan rumah yang sudah ditetapkan. Hanya Indonesia. Sikap itu membuat Ceferin dan Dominguez mengaku benar-benar kebingungan. Padahal FIFA telah resmi menunjuk 8 negara sebagai tuan rumah penyelenggaraan FIFA Series 2026. Mulai dari Australia, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, hingga Indonesia sendiri. Namun 5 raksasa Eropa dan Amerika Selatan itu justru menolak 7 tuan rumah lainnya. Yang mereka inginkan hanya satu, tampil di Indonesia. Tidak kurang dan tidak lebih. Hingga Ceferin pun mengatakan bahwa fenomena ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah FIFA Series berlangsung. Kebingungan itu semakin terasa ketika mereka mencoba mencari alasan rasional. Mereka meninjau ulang faktor perjalanan, jadwal turnamen, bahkan fasilitas stadion. Semua argumen yang mungkin seharusnya masuk akal ternyata mentah begitu saja karena tidak ada satupun alasan teknis yang cocok. Jawaban akhirnya baru muncul setelah sejumlah laporan dianalisis. Rekaman pertandingan, data atmosfer stadion, respons pemain dunia, hingga evaluasi penyelenggaraan pertandingan sebelumnya. Disitulah Ceferin dan Dominguez akhirnya melihat sesuatu yang sebelumnya tak mereka duga. Atmosfer sepak bola Indonesia. Kata itu mulai menjadi kunci dari segala misteri. Bukan sekadar suara bising atau tribun penuh, tetapi energi besar dan gelombang sorak yang bahkan bisa membuat tim-tim besar seperti Argentina terkesima. Dominguez menyebut bahwa momen penting yang menjadi titik balik dunia terhadap sepak bola Indonesia adalah laga Indonesia versus Argentina pada Juni 2023. Sebuah laga uji coba yang berubah menjadi sorotan global karena atmosfernya yang seperti final turnamen internasional. Pemain-pemain kelas dunia saat itu, mulai dari Garnacho, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, hingga Emiliano Martinez, secara terbuka memuji atmosfer Stadion Indonesia. Komentar mereka menyebar ke seluruh federasi negara besar, menciptakan efek domino yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak saat itu, Indonesia bukan lagi dianggap sebagai opsi cadangan atau negara pelengkap. Indonesia berubah menjadi destinasi. Sebuah panggung yang dicari, bukan ditawarkan. Dunia sepak bola mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di negeri ini. Ketika FIFA mencoba menyusun jadwal FIFA Series, 5 negara raksasa itu memberikan jawaban yang sama setiap kali ditanya. Mereka hanya akan ikut jika pertandingan mereka digelar di Indonesia. Jika tidak, mereka rela mundur dari turnamen. Dominguez bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sampai mengulang rapat lebih dari 3 kali untuk memastikan keputusan itu bukan sekadar gurauan. Namun ternyata semuanya benar-benar serius. Indonesia bagi mereka bukan sekadar lokasi pertandingan. Indonesia adalah pengalaman sepak bola yang tidak ada duanya. Sebuah pengalaman yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Sebuah pengalaman yang membuat negara-negara besar rela menolak stadion-stadion megah lainnya. Sementara itu, dari sudut Asia Tenggara, justru muncul kabar dengan nuansa berbeda. Media Malaysia, terutama saluran yang dikenal vokal seperti Makan Bola, langsung merilis laporan bernada panas yang memadukan kejutan, kekesalan, dan sindiran. Mereka menggambarkan Indonesia sebagai fenomena baru yang tiba-tiba menjadi magnet negara-negara raksasa dunia. Padahal menurut mereka, banyak negara Asia Tenggara lain yang juga layak mendapatkan sorotan namun tidak pernah mendapat kesempatan. Nada laporan Malaysia itu semakin memanas ketika membahas betapa Indonesia begitu diincar 5 negara besar. Mereka mempertanyakan apa yang membuat Indonesia begitu istimewa sampai Federasi Sepak Bola Raksasa rela melobi FIFA. Di satu sisi, laporan itu terdengar seperti bentuk kekaguman yang tidak terucapkan secara langsung. Namun semakin dibaca, semakin terasa bahwa ada aroma iri yang sangat kuat. Terlebih ketika mereka kembali mengungkit FIFA Series edisi 2024 yang tidak melibatkan Malaysia.
Mereka mempertanyakan mengapa negara seperti Malaysia tidak pernah mendapatkan undangan resmi, meski mereka merasa sudah memenuhi syarat sebagai negara berprestasi. Mereka menyebut keputusan FIFA kali ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Namun tuduhan itu langsung dibantah dengan tegas oleh Alejandro Dominguez. Ia menyebut laporan media Malaysia sebagai fitnah dan narasi menyesatkan yang dibuat tanpa mempertimbangkan fakta objektif. Dominguez menjelaskan bahwa Malaysia tidak mendapatkan undangan bukan karena FIFA tidak menyukai negara tersebut. Ada dua alasan utama yang membuat Malaysia tidak memenuhi kriteria. Pertama, skandal dokumen palsu 7 pemain naturalisasi Malaysia mencoreng nama negara tersebut di mata FIFA. Kasus itu menciptakan keraguan besar mengenai integritas sepak bola mereka. FIFA tidak bisa mengambil risiko mengundang negara yang masih dalam penyelidikan. Kedua, faktor keamanan turut menjadi pertimbangan besar. Insiden kericuhan supporter Malaysia dalam laga Selangor FC versus Persib Bandung di kompetisi Asia menjadi catatan hitam. FIFA tidak bisa memilih negara yang belum stabil dalam aspek keamanan sebagai tuan rumah ataupun peserta kehormatan. Sementara Indonesia justru menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dari penyelenggaraan, atmosfer stadion, hingga proyeksi masa depan sepak bola. Semua berada dalam jalur positif yang diakui langsung petinggi FIFA. Dominguez bahkan menegaskan bahwa Indonesia kini bukan lagi negara biasa dalam peta sepak bola dunia. Indonesia telah menjadi magnet, menjadi pusat perhatian, menjadi pilihan utama negara-negara besar. Para pemain dunia tidak hanya ingin bertanding di Indonesia, mereka ingin merasakan suasana yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Suasana yang hidup, bergairah, penuh emosi, dan selalu meninggalkan kesan mendalam. Itulah mengapa FIFA akhirnya menyetujui permintaan 5 negara raksasa tersebut. Sebuah keputusan yang membuat Indonesia bukan sekadar tuan rumah. Indonesia menjadi epicentrum FIFA Series 2026. Keputusan itu juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia kini melangkah ke level yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Atmosfer yang dibangun oleh supporter selama bertahun-tahun akhirnya diakui dunia sebagai salah satu yang terbaik. Dari tribun yang bergetar, dari sorakan yang tak pernah padam, hingga cinta masyarakat terhadap sepak bola yang begitu besar. Semuanya menyatu dan menciptakan daya tarik yang tak bisa ditolak. FIFA Series 2026 bukan lagi sekadar turnamen uji coba biasa. Ini adalah panggung dunia. Panggung di mana Indonesia untuk pertama kalinya berdiri di pusat cahaya. Dan ketika 5 negara raksasa itu meminta untuk bermain di Jakarta, sebenarnya bukan Indonesia yang mengejar mereka, tetapi mereka yang mengejar pengalaman yang hanya bisa diberikan Indonesia. Sebuah pengalaman yang sudah terbukti membuat dunia sepak bola menoleh dan berkata, inilah atmosfer yang selama ini kami cari.